Halo semua, balik lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin membagikan tutorial cara menggunakan 6 rumus Excel. Untuk rumusnya apa saja? Silahkan ikuti terus video ini. Let's go! Ya, jadi 6 rumus yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu left, mid, right, length, round, dan concatenate. Ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang belum familiar ya dengan rumus-rumus ini. Dan di sini saya sudah membuat contoh soal dan kita akan kerjakan dengan rumus-rumus yang tadi saya sebutkan. Yang pertama akan kita bahas adalah rumus left, mid, dan right. Kita mulai dulu dari rumus left, di mana fungsinya adalah mengambil beberapa huruf dari satu kata yang dimulai dari sebelah kiri. Di sini saya sudah membuat satu kata, yaitu sepanjang. Dan saya mau ngambil 3 huruf dari sebelah kiri. Caranya sama dengan left, kurung buka, lalu kita arahkan ke teksnya, koma, karena kita mengambil 3 huruf, kita tulis 3 kurung tutup, enter, maka akan muncul 3 kata dari sebelah kiri, yaitu set. Dan kalau kita misalkan mau ngambil 5 huruf, bisa kita ganti di sini. Ini misalkan kita ganti jadi 5 huruf yang akan kita ambil, 5, enter, maka akan muncul jadi sepan, karena kita ngambil 5 huruf dari sebelah kiri. Atau misalkan kalian mau ngambil hanya 1 huruf saja, itu juga bisa. Tinggal ganti jadi 1, lalu enter, maka akan muncul huruf S. Oke, kita kembalikan. Tadi kita ambil 3 ya. 3, enter, akan muncul kata set. Dan untuk yang berikutnya adalah mid, dimana kita mau mengambil huruf dari tengah. Caranya sama dengan mid, kurung buka, lalu kita arahkan ke teksnya, koma. Nah, ini bedanya ada start number, dimana ini nomor urut yang kita mau mulai untuk ambil huruf dari tengah. Misalkan di sini kita mau ngambil huruf dari A, berarti ada di urutan ke 4. 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4, koma, dan kita mau ngambil 3 huruf lagi dari tengah. Kita tulis 3, kurung tutup, enter, maka akan muncul huruf ANJ. Dan ini juga bisa dimodifikasi. Misalkan kalian mau ambil dari huruf kelima, lalu kita mau ambil 3 huruf dari tengah, enter, maka akan muncul hurufnya NJA. Oke, kita berikan ke semula. Dan berikutnya adalah right, dimana fungsinya adalah mengambil huruf dari sebelah kanan. Caranya sama seperti sebelumnya, tapi hanya rumusnya yang berbeda. Sama dengan right, kurung buka, di sini kita arahkan ke teksnya, koma, karena kita mau ngambil 3 huruf, maka kita tulis 3, kurung tutup, enter, maka akan muncul huruf ANG. Berarti kalau kita gabung semua ini akan membentuk kata sepanjang. Dan untuk rumus yang berikutnya adalah length. Di sini kita tetap menggunakan kata sepanjang sebagai contohnya. Di sini fungsinya length adalah untuk menghitung berapa banyak huruf dalam satu kata. Dan ini hanya bisa dihitung untuk kata ya, bukan kalimat. Caranya sama dengan length, kurung buka, lalu kita arahkan ke teksnya, kurung tutup, enter, maka akan muncul total huruf dari kata sepanjang ini adalah 9 huruf. Dan seperti yang saya bilang, length ini hanya bisa digunakan untuk menghitung jumlah kata, bukan kalimat. Di sini saya kasih contoh. Ada kalimat sepanjang jaya. Kita coba hitung kalimat sepanjang jaya ini ada berapa huruf. Sama dengan length, kurung buka, arahkan ke teksnya, kurung tutup, enter,
maka akan muncul jumlah 14. Tapi apakah ini benar ada 14 huruf? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ternyata sepanjangnya itu cuma ada 13 huruf. Tapi karena ada spasinya, itu terhitung sebagai huruf. Maka dari itu, seperti yang saya bilang, rumus dari len ini tidak bisa menghitung kalimat. Hanya bisa menghitung jumlah huruf dalam satu kata. Dan untuk rumus berikutnya adalah round, di mana round ini adalah untuk membulatkan angka sesuai dengan yang kita inginkan. Dan biasanya ini digunakan untuk laporan keuangan, karena di laporan keuangan biasanya kita menemukan angka dengan desimal di belakangnya atau koma di belakangnya. Contohnya di sini saya sudah membuat soal, dan di sini ada angka dengan angka desimal di belakangnya. Ada 6,857. Jika saya ingin membulatkan atau mengambil hanya 2 angka di belakangnya, itu caranya sama dengan round kurung buka, kita arahkan ke angka tadi, koma, karena kita mau ambil 2 angka saja, kita tulis 2 kurung tutup, enter. Maka di sini akan menjadi bulat angkanya, jadi 6,86. Lalu berikutnya, di sini saya membuat contoh lagi, ada sebuah angka dengan 4 angka desimal di belakangnya, sama dengan round kurung buka, kita arahkan ke angkanya, koma. Sekarang kita mau coba ambil 2 angka, kita tulis 2 kurung tutup, enter. Maka akan muncul dan angkanya akan menjadi 12,98. Lalu misalkan kita mau ngambil 3, tinggal kita ganti di sini menjadi 3, enter. Maka secara otomatis angkanya akan ketarik sesuai dengan yang kita tentukan. Dan berikutnya saya membuat contoh lagi dengan angka desimal lebih banyak, yaitu ada 5 angka, sama dengan round kurung buka, kita arahkan ke angkanya, koma. Dan di sini saya mau ambil 4 angka, kita tulis 4 kurung tutup, enter. Maka angkanya akan muncul dengan hanya 4 angka desimal di belakangnya. Dan untuk rumus yang berikutnya atau yang terakhir adalah rumus concatenate, di mana fungsinya adalah untuk menggabungkan kata. Di sini saya sudah membuat contohnya. Jadi ada 3 kata dalam setiap sel, dan saya ingin menggabungkan secara otomatis tanpa perlu diketik ulang. Caranya sama dengan concatenate kurung buka, kita arahkan ke teks pertama, koma, lalu kita arahkan ke teks kedua, koma, lalu kita arahkan ke teks ketiga, kurung tutup, enter. Maka akan secara otomatis tergabung menjadi satu kalimat. Tapi di sini tidak ada spasi di setiap kalimatnya. Dan jika kalian bertanya bagaimana caranya untuk memberikan spasi di setiap kalimatnya, itu caranya tinggal kita modifikasi saja rumus yang tadi kita pakai. Caranya, di sini saya akan memberikan tanda petik 2 kali dengan spasi di tengahnya. Pertama kita bikin di teks pertama, ini kita ketik koma, lalu tanda petik 2 kali, dan kita berikan spasi di tengahnya. Lalu kita masuk ke teks kedua, koma, tanda petik lagi 2 kali, kita kasih spasi di tengahnya, enter. Maka secara otomatis kalimatnya akan berganti dan muncul spasi di setiap katanya. Dan concatenate ini dapat digunakan tanpa ada batasan berapa banyak jumlah kata di setiap selnya. Dan di sini saya membuat contoh soal yang kedua, di mana di sini ada 5 kata di setiap selnya, dan saya ingin menggabungkannya menjadi satu kalimat yang panjang. Sama dengan concatenate kurung buka, kita arahkan ke teks pertama, koma, kita arahkan ke teks kedua, koma, kita arahkan ke teks ketiga, koma, kita arahkan ke teks keempat, koma, kita arahkan ke teks kelima, kurung tutup, enter. Maka 5 kata dalam setiap sel tersebut akan tergabung menjadi satu kalimat. Tapi di sini masih belum ada spasinya. Kita akan gunakan cara yang sama untuk menambahkan spasi di setiap katanya. Caranya, kita masuk ke teks pertama dulu, koma, kita kasih tanda petik 2 kali dan kita berikan spasi di tengahnya,
Begitu juga untuk teks kedua, kita kasih koma, terus tanda petik 2 kali dan spasi di tengahnya. Begitu juga teks ketiga, koma, tanda petik 2 kali, spasi di tengahnya. Terus kata keempat, koma, tanda petik 2 kali, lalu kita berikan spasi di tengahnya dan enter, maka secara otomatis akan muncul spasi di kalimat tersebut. Oke, jadi berikut 6 rumus yang saya jelaskan pada video kali ini. Semoga kalian yang sebelumnya belum tahu mengenai rumus ini dapat paham dan mengerti cara menggunakannya. Dan jika kalian yang sebelumnya sudah mengetahui tapi belum bisa menggunakannya, ya semoga dengan video ini kalian bisa mengerti. Jika ada pertanyaan silahkan komen. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk saksikan terus video tutorial Excel dari saya berikutnya. See you!